Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada acara diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Rantau Pulu. Dan tak lupa pula kita kirim salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat narasumber diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 dan Bapak Ibu guru yang kami hormati dan para undangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Saifullah Adnan SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Terima kasih atas pimpinan doa yang telah disampaikan oleh Bapak Saifullah Adnan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Veronica Yuliana. Kami persilakan para hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rantau Pulu atau yang mewakili pada Bapak Rian Ripai SPDGR. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Depannya kami dari stakeholder yang ada di sekolah mensupport kegiatan tersebut secara penuh dan insya Allah dibantu oleh Bapak Ibu guru, dan kita akan evaluasi kegiatan tersebut. Apabila ini menjadi budaya yang baik buat kita semua, insya Allah kita laksanakan continue ya. Jadi insya Allah Pak Bu, kita akan laksanakan continue ketika ini menjadi feedbacknya baik untuk anak-anak kita. Mungkin itu sedikit penyampaian dari kami. Jadi atas nama sekolah kami mensupport kegiatan yang dilakukan dari teman-teman calon guru penggerak ini, yaitu Bapak Dihan Prastianto dan Ibu Rizka Palobo, yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Rantau Pulu. Buah durian, buah melon. Cukup sekian dan sukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi pemahaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 kepada
beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rantopulung, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Melisa, dan juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Rian Rifai. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Rantopulung dan para hadirin yang berbahagia. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir. Amin. Oke, sebelumnya mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu guru semua, di sini kami sekedar sharing ya atau berbagi dari apa yang kami dapatkan pada program pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Jadi kami selama 3 bulan sudah menyelesaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan hari ini kami ada program yaitu untuk men-sharing ya, misalnya men-share atau membagikan tentang pemahaman budaya positif di modul 1.4. Dan mungkin mohon maaf bagi Bapak Ibu guru yang pasti pengalamannya sudah jauh di atas saya atau pengetahuannya, apalagi ya saya ini masih baru belajar. Ketika nanti ada penyampaian dari kami yang keliru bisa dikoreksi. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada beberapa personil yang tergabung di sana dan juga ada hierarkinya atau struktur organisasinya. Jadi yang paling bawah yaitu kami peserta CGP, ada saya dan Bu Rizka, salah satu perwakilan CGP dari SMA Negeri 1 Rantopulung. Kemudian di atas kami itu ada pengajar praktek atau pendamping kami yaitu Pak Andi Baharudin. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Bengalon. Jadi beliau yang mendampingi kami selama kami melaksanakan program aksi nyata di sekolah. Kemudian ada Bu Ida Rusdiati, beliau adalah fasilitator yang setiap hari mendampingi kami dalam mengikuti program guru penggerak yaitu secara daring di LMS. Baik, ini beberapa poin yang nantinya akan kami sharing tentang budaya positif ya, budaya positif. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sedikit. Jadi budaya positif merupakan pembiasaan ya, pembiasaan yang nantinya akan menumbuhkan karakter positif di mana karakter tersebut sebenarnya sudah ada pada diri setiap orang. Tapi itu akan muncul ketika kita bisa membiasakan lewat suatu tindakan. Nah, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Ya, ini mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu, terutama yang mengajar di kelas 10. Di mana di kelas 10 ini sudah memberlakukan kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Kenapa disebut merdeka? Nah, nanti secara jauh kita akan sharing pada kegiatan pagi hari ini. Jadi di kurikulum merdeka ini sebenarnya bagus konsepnya. Jadi pada prinsipnya adalah mengubah paradigma kita, paradigma para pendidik, paradigma para praktisi pendidikan dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru.
sebenarnya tidak baru-baru amat. Karena apa? Paradigma ini sebenarnya sudah dikonsep atau sudah digagas oleh Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita. Hanya saja implementasinya di sekolah ternyata belum sepenuhnya bisa terrealisasi. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata diferensiasi. Artinya apa? Kita mengajar, yang kita ajar adalah manusia. Manusia diciptakan tidak sama 100% atau tidak ada yang sama. Oleh karena itu, ketika kita mengajar siswa kita, jangan menganggap mereka itu sama atau berangkat dari latar belakang yang sama, tapi kita harus bisa membedakan anak-anak kita, kemudian kita bisa mendiagnosa mereka, kebutuhan belajar mereka, baru kita bisa melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya disebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga harapannya setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin tidak asing ya, ada 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila. Bertakwa ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, lanjut Bu Rizka. Ini santai saja ya Bapak Ibu, jangan terlalu tegang karena ini sharing aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan disampaikan pada forum diskusi. Nah, ini dia. Selain tadi yang saya sampaikan, di sini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Apa itu teori kontrol? Nah, nanti akan saya paparkan, tapi sebelumnya akan saya berikan ilustrasi dulu. Mungkin saya butuh bantuan 2 orang. Nah, mungkin Pak Sidik bisa maju ke depan dan Pak Karadi, ya Pak Karadi, boleh maju ke depan. Saya akan sedikit memberi gambaran apa itu teori kontrol. Nah, baik Pak Sidik boleh hadap-hadapan dengan Pak Nadi. Ya. Baik, ini ada 2 model kita yang akan saya minta. Jadi nanti mungkin dari Pak Sidik dulu, nanti Pak Sidik sebagai pelaku utama dulu ya. Pak Sidik bisa mengepalkan tangannya. Oke. Ya. Oke, Pak Sidik mengepalkan tangannya ya. Bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Pak Sidik ini ada suatu hal yang penting menurut Pak Sidik, dan itu sangat penting bagi hidup Pak Sidik ya. Jadi di dalam kepalan tangan Pak Sidik ini ada hal yang menurut Pak Sidik sangat penting. Pokoknya sangat berharga untuk Pak Sidik. Ya. Jadi bagaimana caranya Pak Sidik bisa mempertahankan hal yang berharga itu di kepalan tangan Pak Sidik. Tugas Pak Karmadi adalah mencoba membuka kepalan tangan Pak Sidik dengan berbagai cara. Waktunya 30 detik. Bapak boleh pakai segala cara untuk bisa membuka kepalan tangan Pak Sidik. Segala cara, boleh intimidasi, menghardik, terserah, pokoknya membujuk. Ya, yang penting jangan pakai kekerasan fisik ya, nggak boleh pakai kekerasan fisik. Semua segala cara. Waktunya 30 detik. Nanti timernya Bu Rizka ya, 30 detik. Nanti gantian. Ketika sudah 30 detik, gantian Pak Nadi berperan sebagai Pak Sidik ya, gantian ya. Oke, sudah siap waktunya? Oke, mulai. Terserah ya. Dia dulu jangan marah dulu ya, dia dulu. Dia dulu jangan marah dulu, dia dulu. Berapa waktunya? 10 detik. Dalam 10 detik ternyata Pak Sidik sudah membuka kepalan tangan. Tepuk tangan. Nah, sekarang gantian ya. Jadi gantian ya. Gantian Pak Karnadi sebagai orang yang mempertahankan sesuatu ya, barang berharga. Nah, Pak Sidik tugasnya membuka kepalan tangan Pak Nidi dengan cara apapun, yang penting jangan pakai kekerasan fisik. Oke? Waktunya sama 30 detik. Silakan Bu Ida. Oke, 1 2 3. Terserah caranya ya. Saya serahkan sama Mas Sidik.
Oke, waktunya 30 detik sama. Kita lihat siapa yang menang ya. Antara Pak Sidik dan nomor 28 atau nomor berapa ini? 65. Oke. Belum, harus terbuka. Terserah caranya seperti apa. Ayo. Awas lama-lama malah jadi jatuh cinta loh. Oke, waktunya habis. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Sidik, Pak Nadi. Jadi yang menang dalam sesi ini adalah Pak Nadi. 1, yaitu teknik mengelabui ya tadi. Dan Pak Sidik terkelabui oleh Pak Nadi. Memang ini jagonya kalau mengelabui sih Pak Nadi. Nah, dari peristiwa tadi sebenarnya saya mau bicara begini. Ketika Pak Sidik mengepalkan tangan dan berusaha mempertahankan apa yang dirasa penting dalam hidupnya, itu sebenarnya Pak Sidik itu punya kontrol. Dia yang punya kontrol atas apa yang ada pada dirinya. Jadi ketika seseorang sudah punya kontrol, maka tidak akan mudah terpengaruh. Pak Karnadi tadi sangat cerdik ya dengan cara mengelabui atau membujuk. Jadi saya kurang paham tadi caranya seperti apa. Tiba-tiba Pak Sidik secara tidak sadar membuka kepalan tangannya, dan itu fatal. Berarti Pak Sidik tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, jadi yang Pak Sidik masih dikontrol oleh orang lain. Nah, ini paradigma yang awalnya stimulus respon. Apa itu stimulus? Rangsangan. Respon adalah tanggapan. Dulu sering dipraktikkan oleh para praktisi pengajar kita. Contohnya, 1, bahwa kita sebagai seorang pendidik kadang-kala punya ilusi. Ilusi itu kayak apa ya? Semacam bayangan yang tidak real ya. Kita punya ilusi bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid kita. Itu bayangan kita sebagai pendidik, bahwa guru punya kontrol terhadap murid. Itu zaman dulu paradigma stimulus respon. Tapi di teori yang sekarang, teori kontrol ini yang kita pakai di paradigma baru, bahwa sebenarnya kita tidak punya kontrol terhadap orang lain, bahkan terhadap murid kita. Kita tidak bisa mengontrol sebenarnya itu. Jadi nanti akan kita ubah. Jadi dari pandangan ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nggak bisa. Kita punya pandangan apa, kita mencoba mengarahkan orang supaya berpandangan sama terhadap kita. Itu tidak bisa sebenarnya. Mungkin bisa, tapi nanti saya akan jelaskan kenapa bisa, kenapa tidak. Terus kita harus beralih ke teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang terhadap dunia. Jadi setiap orang itu sebenarnya sudah punya pandangan masing-masing. Nah, yang harusnya kita lakukan adalah kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Memahami ya, bukan mengikuti, memahami dulu, memahami. Oke, misalnya yang kedua, ini yang sering kita hadapi nih. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Termasuk saya sendiri. Mohon maaf, misalnya dalam berkeluarga, saya melihat anak saya bertindak yang mungkin tidak sopan atau bertindak salah menurut saya langsung, atau berperilaku buruk, saya langsung menjudge bahwa itu sebagai sebuah kesalahan. Nah, kita rubah paradigma itu menjadi bahwa semua perilaku yang ditunjukkan oleh manusia itu pasti memiliki tujuan. Ingat, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Setiap orang bertindak sesuatu pasti punya alasan. Nah, itu yang harus kita ubah mindsetnya. Jangan langsung kita menjudge itu salah, tapi bahwa setiap perilaku pasti punya alasan atau tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya tadi ya? Tidak bisa. Orang lain, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu juga masih keliru. Itu paradigma yang lama. Paradigma baru, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga sering kita lakukan. Mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lain, termasuk saya. Kadang-kadang ketika anak di kelas tidak sesuai ekspektasi saya atau tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya berusaha melakukan pemaksaan. Pemaksaan ini bisa secara halus atau secara kasar. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja atau tidak sadar, ala bawah sadar kita memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Ini juga masih keliru. Ini paradigma yang lama. Paradigma yang baru adalah kolaborasi. Kita harus bekerja sama ya, kolaborasi untuk menciptakan pilihan atau alternatif. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, tadi
Misalnya tadi ada dua orang tadi yang di depan ya, Pak Sidik dan Pak Karadi. Karena Pak Nadi sudah berhasil mempengaruhi Pak Sidik, maka Pak Nadi yang menang, Pak Sidik yang kalah. Nah ini paradigma yang lama. Jangan sampai ada di antara kita pendidik itu, aku guru nih, aku harus menang daripada muridnya. Bukan, ya, bukan menang kalah, tapi menang dan menang. Artinya sama-sama menguntungkan. You menang, saya menang. Gitu. Oke, selanjutnya Bu. Nanti pertanyaan nanti aja ya di. Nah ini gambaran umum tentang disiplin positif. Nah teori kontrol tadi itu dikemukakan oleh salah satu psikiater juga pendidik, dia bernama Dr. William Glasser yang mencetuskan teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini banyak banget tuh, boleh. Nah ini nantinya akan kita sama-sama berdiskusi tentang ini. Jadi di dalam teori kontrol itu ada beberapa poin. Yang pertama tadi ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini nantinya ke arah apa itu disiplin. Nanti akan lebih rinci disampaikan oleh Bu Rizka apa itu disiplin positif. Karena tidak semua disiplin bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Disiplin selama ini kita pahami sebagai sebuah tindakan yang kepaksa. Ya enggak? Disiplin itu sebuah artinya ada kekangan. Itu disiplin. Padahal bukan itu. Disiplin adalah proses menghargai diri kita sebenarnya. Nah ini, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah ini, seseorang bisa berlaku disiplin itu ada dua motivasi. Nanti ada teori motivasi ya. Ini ya tadi ya. Di poin kedua di teori kontrol itu ada semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan itu bisa disebut motivasi. Orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kalau di kriminal itu ada apa namanya? Iya di kriminologi itu ada namanya apa Pak? Kalau seorang melakukan kejahatan, bukan niatnya itu apa? Gitu. Apa namanya? Motif. Iya ada motifnya. Seseorang melakukan sesuatu itu ada motifnya. Ada niatnya untuk apa? Nah ini disebut teori motivasi. Nah seseorang melakukan disiplin itu ada dua motivasi. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah mungkin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya di kelas, termasuk saya. Adanya penghargaan dan adanya hukuman, reward and punishment. Selama ini itu diajarkan pada teori belajar, kalau nggak salah ya, di teori belajar itu ada yang reward and punishment. Itu untuk meningkatkan motivasi siswa kita. Betul, itu meningkatkan motivasi siswa kita. Tapi motivasi itu berasal dari luar. Jadi ini nanti arahnya anak disiplin ketika ada imbalan, ketika ada penghargaan. Anak disiplin karena takut dihukum. Anak disiplin karena takut disanksi. Makanya ini disebut disiplin negatif. Lalu bagaimana yang disiplin positif? Itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bahwa dia itu melakukan sebuah kebaikan itu untuk menghargai dirinya sendiri, untuk mengangkat nilai dirinya sendiri. Artinya mengangkat nilai pribadi ya, bahwa saya melakukan ini itu atas dasar saya menghargai diri sendiri, bahwa dia juga meyakini adanya nilai-nilai kebajikan universal, termasuk yang sudah kita terapkan mungkin dengan Bu Rizka, itu kita membuat keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas. Saya terbiasa di awal semester atau di awal pembelajaran, saya biasa menerapkan atau menyiapkan kontrak pembelajaran dengan anak-anak. Kalau dulu saya yang mengatur, tapi setelah saya belajar ini, saya membebaskan anak untuk mengusulkan apa yang menjadi kesepakatan belajar. Jadi kemarin nanti ada video ilustrasinya. Jadi saya suruh anak-anak untuk mengusulkan satu buah kesepakatan yang itu nantinya ketika itu disepakati oleh seluruh siswa di kelas itu yang akan kita lakukan selama 1 semester, kesepakatan kelas. Oke, berikutnya ini tadi ya, model berpikir menang-menang. Itu kemudian diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah mempraktekkan semuanya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nanti Bapak Ibu bisa menilai Bapak Ibu ada di posisi yang mana.
untuk sekarang ini, termasuk saya. Apakah sebagai seorang penghukum? Apakah sebagai seorang pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai seorang teman? Apakah sebagai seorang pemantau? Atau sebagai seorang manajer? Contoh, saya ambil contoh. Ketika menghadapi kasus kenakalan anak-anak kita, misalnya. Saya ambil contoh misalnya, ketika ada siswa yang membolos di pelajaran Bapak Ibu. Coba saya minta tanggapan satu orang mungkin dari Bapak Ibu, apa yang biasanya Ibu lakukan sebagai seorang guru ketika ada anak yang membolos, ya, artinya pada saat pembelajaran Ibu tidak masuk dia atau abai dengan pembelajaran Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan biasanya? Boleh mungkin satu orang berpendapat? Bu Ita? Yang saya lakukan ketika anak bolos di mata pelajaran ekonomi, yang pertama saya panggil anaknya. Kemudian saya tanya, kenapa tidak masuk saat jam pelajaran ekonomi? Nah, setelah anaknya menjelaskan alasannya, baru saya ikut memahami, mempelajari apakah alasan ini benar atau salah. Ketika menurut pemahaman saya ini alasannya ini masuk akal, baru saya nasihati. Lain kali kalau memang ada hal penting yang ingin kamu laksanakan di jam pelajaran, izin dulu ke ibu. Pasti ibu kasih izin kalau memang itu alasannya sangat penting dan masuk akal. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Ita. Jadi Ibu bisa saya simpulkan, sebenarnya Bu Ita ini posisi kontrolnya sudah ada pada tahap manajer. Hanya saja nanti Bu Ita di tahap terakhir Bu Ita belum melakukan, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Jadi tadi Ibu masih di tahap terakhir tadi ya, Ibu kan menyampaikan nasihat. Itu masih Ibu seperti posisi kontrolnya adalah pembuat rasa bersalah. Pada saat Ibu menasehati, yang tadi ya kalimat terakhir tadi, itu sebenarnya Ibu posisinya di posisi pembuat merasa bersalah. Anak merasa bersalah karena telah melakukan sebuah kesalahan. Nah, nanti yang benar gimana? Semuanya betul. Hanya saja yang paling bagus adalah ketika guru itu bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Apa yang dilakukan guru? Nanti ada namanya segitiga restitusi. Tadi Ibu sudah melakukannya 2 tahap. 1, menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang merasa berperilaku tidak baik, Ibu panggil anaknya. Itu artinya menghargai dia. Ibu panggil. Itu menstabilkan identitas. Tapi ada lagi kalau bisa ditambahkan, Bu, pada saat anak itu melakukan kesalahan, ketika sudah Ibu panggil, Ibu stabilkan dulu identitasnya. Biasanya kalau anak sudah melakukan kesalahan, itu ada 2 yang timbul. Kalau tidak rasa bersalah, itu dia minder atau rendah diri ketika sudah melakukan perbuatan yang salah. Nah, Ibu stabilkan bagaimana? Dengan cara, kalau saya biasanya, saya panggil anaknya, kemudian saya kuatkan dia. Jadi, semua orang pernah berbuat salah, termasuk saya juga pernah berbuat salah. Saya pernah muda, dulu juga pernah begitu. Nah, itu artinya apa? Mengangkat dirinya dulu, supaya jangan sampai dia itu kehilangan identitasnya. Nah, setelah itu baru yang kedua Ibu lakukan validasi kebutuhan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Betul. Alasannya apa? Kenapa sampai melakukan hal yang demikian? Tadi sudah tepat yang Ibu lakukan, sudah bagus. Jadi kita mengidentifikasi apa sih sebenarnya alasan atau tujuan dari anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita identifikasi kebutuhan mana yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut. Nah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini nanti kita harus implementasi secara bersama-sama, kolaborasi untuk membuat sebuah keyakinan. Caranya tadi dengan membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas nanti akan tumbuh menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang akan diyakini oleh seluruh siswa dan termasuk pengajarnya yang akan nantinya akan diterapkan pada kesehariannya. Kalau sudah berbentuk keyakinan, itu tidak hanya berlaku di sekolah, tapi dimanapun dia berada, itu akan membawa keyakinan tersebut. Ibu yakin terhadap Tuhan. Apa hanya di sekolah saja? Kan enggak. Ibu yakin terhadap Tuhan. Dimanapun Ibu pasti yakin. Nah, itu keyakinan kelas. Nah, cara yang terakhir harusnya tadi Ibu menanyakan. Tapi karena kita belum punya keyakinan kelas kan,
Ibu paling tidak menanyakan apa sih tindakan kamu tuh menurut kamu benar apa salah. Kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi serahkanlah ke anak supaya anak yang mengidentifikasi apa yang harus dia lakukan. Kalau bisa jangan dari kita. Kalau bisa jangan dari guru. Karena pada dasarnya setiap manusia itu sudah terlahir dengan nurani. Dan nurani itu pasti akan mengarahkan ke hal-hal yang baik, yang positif. Kenapa kita bisa buruk, bisa berperilaku buruk? Itu bukan dari nurani kita, tapi dari akal kita. Akal itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Tapi nurani kita sebenarnya itu akan mengendalikan kita untuk selalu berlaku positif. Makanya percayakan kepada anak-anak pasti sudah punya solusi. Itu. Tanyakan kepada anak apa solusi dari kamu yang kamu bisa tawarkan, keyakinannya apa, baru komitmennya gitu terakhir. Nah itu. Kemudian yang ini tadi ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Betul, Bu Ita sudah menanyakan. Biasanya seseorang berperilaku negatif itu karena ada 1 atau 2 kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi atau tidak ada pada dirinya. Apa itu? Bertahan hidup atau survive. Itu kebutuhan dasar yang pertama. Seseorang kalau sudah mohon maaf ya, sudah oleng survive-nya atau bertahan hidupnya, pasti melakukan sesuatu itu tidak penuh. Contohlah, kalau yang sudah berumah tangga, rumah tangganya sudah oleng ya, kebutuhan untuk survive-nya bertahan hidup, misalnya finansial atau apa, itu pasti melakukan pekerjaan yang lain juga tidak secara penuh, pasti akan terganggu. Kemudian penguasaan, seseorang itu butuh yang namanya tempat, dia butuh dihargai, diberikan tempat. Contoh, kalau orang sudah merasa tidak punya tempat, pasti melakukan sesuatu juga akan terganggu, termasuk berperilaku buruk. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Keempat, kesenangan. Seseorang pasti butuh kesenangan. Kalau sudah nggak senang, melakukan pekerjaan apapun pasti terganggu. Terus yang terakhir adalah kebebasan. Nah ini yang harus kita gali dari anak-anak kita ketika mereka berperilaku buruk. Mereka tuh sebenarnya masalahnya di mana? Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi di rumah misalnya. Dari 5 kebutuhan dasar itu. Nantinya ketika ini semua bisa dipenuhi, otomatis tidak ada anak atau siswa kita yang berperilaku negatif. Kalau kebutuhan dasarnya ini telah dipenuhi. Oke, lanjut Bu Rizka. Ya ini tadi yang saya sebutkan di awal, adanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu seperti sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Termasuk sebelum saya pelajari modul ini, saya pahami juga begitu. Disiplin itu diatur. Disiplin itu adalah sesuatu yang mengekang, memaksa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini harapan kita. Makanya disebut disiplin positif. Jadi disiplin yang mereka lakukan itu karena motivasi dari dalam dirinya, bukan karena aturan, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman. Itu nantinya yang akan kita kembangkan secara bersama-sama di sekolah kita. Oke, lanjut. Nah ini tadi motivasi. Ingat bahwa teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Tujuan itu bisa kita artikan sebagai motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah tadi saya bilang ya, jadi seorang berperilaku itu kadang-kadang hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah ini mohon maaf, bukan kami tidak setuju dengan aturan sekolah. Aturan sekolah itu perlu, tapi yang akan kita bagikan di sini adalah bagaimana sebelum adanya aturan itu anak-anak sudah timbul dari dalam dirinya motivasi intrinsik itu tadi untuk melakukan perilaku disiplin. Itu yang akan kita tegaskan di sini.
mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makanya tadi saya bilang di awal, di dalam teori belajar mengenal adanya reward and punishment. Penghargaan dan hukuman itu bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Itu benar. Tapi motivasi ekstrinsik, dari luar, bukan dari dalam. Contohnya nih, misalnya apel pagi, teng teng teng, baru anak-anak baris, semuanya siap rapi, karena takut dihukum Pak Ria, karena takut disanksi, karena takut dikasih poin. Maunya itu kalau bisa anak-anak itu kumpul di lapangan itu karena panggilan dari dalam diri, bukan karena takut nanti ada Pak Rian kita belum kumpul. Nah itu yang nantinya kita usahakan bersama-sama supaya disiplin ini arahnya disiplin positif. Jadi muncul dari dalam diri siswa kita. Nah ini yang ketiga, ini yang arahnya ke disiplin positif, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Jadi siswa itu harusnya di usia SMA, apalagi di usia SMA, kita sudah anggap mereka manusia yang dewasa, sudah bisa menentukan arah dan tujuan hidupnya, sudah bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar. Jadi ketika mereka berperilaku, harusnya sudah bisa mengukur, oh ini perilaku saya salah, tidak sesuai norma. Harusnya sudah bisa. Dan itu kita yakini bahwa setiap siswa kita itu adalah manusia seutuhnya yang punya hati nurani. Di mana ketika seseorang punya hati nurani, pasti itu akan mengendalikan dia untuk tidak berperilaku menyimpang atau buruk. Lanjutnya tuh, Rizka. Nah ini tadi sudah saya bahas di awal. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, merasa diterima, dan kebebasan. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka seorang akan hidup dan tumbuh bahagia. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa sebagai seorang pendidik itu layaknya seorang petani dan siswa layaknya padi. Apa yang dilakukan petani? Yaitu hanya menuntut menumbuh kembangkan padi, tapi si petani tidak bisa mengubah kodratnya padi. Padi itu akan tetap tumbuh menjadi padi, tidak bisa berubah menjadi jagung. Yang dilakukan petani apa? Yaitu mengkondisikan tanah, memupuk, kemudian membasmi hamanya, kemudian merawat si padi itu sampai panen. Itu yang harusnya kita lakukan. Jadi kita percaya bahwa anak yang terlahir di dunia itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi yang kita lakukan adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya sendiri-sendiri. Jangan sampai kita para guru ini merasa sebagai Tuhan yang menentukan takdir anak, atau sebagai hakim yang memutuskan takdir anak. Jangan sampai begitu. Tapi kita menuntun anak supaya mencapai kodratnya. Itu yang kita lakukan menurut Ki Hajar Dewantoro, ya. Oke, lanjut, Ibu. Ya. Oke, mungkin dari saya cukup, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Rizka. Tapi bisa diselingi mungkin Bu, Bapak Ibu sudah mulai agak kurang ini energi, jadi mungkin bisa diselingi ini ya, apa ice breaking. Oke, dari saya sekian. Nanti ketika ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di acara berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Dihan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan yang telah disampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa hari ini kami akan membahas tentang budaya positif, yang mana di dalamnya sudah dijelaskan oleh Pak Dihan terkait disiplin. Tadi sudah ada peta konsepnya, sudah dijelaskan oleh Pak Dihan. Lalu untuk konsep disiplin dengan identitas gagal, mungkin Bapak Ibu sudah melihat tadi dan memahami bahwa disiplin itu yang diharapkan seperti apa. Kalau dulu kita sering beranggapan bahwa disiplin adalah sesuatu yang ingin kita terapkan ke seseorang untuk dipatuhi. Tetapi yang sebenarnya disiplin itu dibuat agar seseorang ini melakukannya dengan tujuan tertentu, tentunya untuk kebaikannya. Kemudian ada kata di sini, ada kata identitas gagal,
identitas gagal ini nanti saya akan sampaikan, ada poinnya sendiri nanti. Jadi gambaran besarnya adalah motivasi atau kontrol yang dilakukan seseorang dari luar, seperti itu. Pada konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada 4 yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada hukuman, kemudian yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga penghargaan, dan yang keempat ada restitusi. Itu kalau hukuman ini di depan Bapak Ibu bisa lihat, kalau hukuman ini tentu akan menyakitkan, kemudian membuat seseorang merasa tidak nyaman, kemudian merasa anak-anak merasa takut, kemudian ada rasa terpaksa, kemudian karena dari hukuman ini anak-anak akhirnya belajar berbohong. Karena apa? Untuk menyembunyikan kesalahannya. Kenapa menyembunyikan kesalahannya? Karena takut untuk dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari hukuman ini bisa juga menjadikan anak-anak menjadi rendah diri. Rendah diri tentu berbeda ya Bapak Ibu dengan rendah hati ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini pengaruhnya dalam jangka yang pendek, tidak sama kalau hukuman. Kalau hukuman seperti ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah waktu Bapak Ibu sekolah dulu pernah mengalami sesuatu dari gurunya yang sampai sekarang masih diingat? Iya, silakan Bu Fitri. Apa Bu Fitri? Dulu saya ini matematika ya, saya disuruh kerjakan soal di depan kelas, saya tidak bisa, langsung guru itu anukan kepala saya pakai penggaris. Nah, itu dalam jangka panjang Bapak Ibu, itu merupakan hukuman. Nah, kalau di konsekuensi ini dalam jangka pendek, nanti saya akan jelaskan. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Selanjutnya ada stimulus respon. Kemudian murid dapat menghormati peraturan yang ada. Kemudian murid bisa kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahannya. Selanjutnya penghargaan. Kalau di sini dituliskan penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan atau ada sifat iri dalam diri anak. Selanjutnya mematikan kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya. Penghargaan ini sebagai contoh ketika anggaplah ini sudah akhir semester Bapak Ibu. Lalu kita memberikan hadiah kepada yang memperoleh peringkat 1, 2, 3. Sebenarnya itu adalah hal keliru ya Bapak Ibu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu bisa menimbulkan rasa iri di dalam anak, di dalam diri teman-temannya. Selanjutnya kalau pemberian penghargaan ini lebih ke anak-anak ini melakukan sesuatu karena ada tujuan tertentunya, mengharapkan imbalan, seperti itu. Lalu bagaimana pemberian penghargaan kepada anak-anak yang diharapkan? Itu dalam bentuk apresiasi. Nanti kami akan berikan contohnya. Jadi yang kemarin kita lakukan, mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya dari kemarin ingin sampaikan, tetapi ini adalah kesempatan saya untuk menyampaikan. Jadi pemberian kalau misalnya tadi sudah dijelaskan Pak Dihan, misalnya di dalam kelas ada yang, ayo siapa yang ke depan akan saya berikan hadiah, misalnya seperti itu. Itu adalah hal keliru Bapak Ibu. Kenapa? Anak-anak melakukan itu karena mengharapkan sesuatu, bukan karena menyadari bahwa saya ini mau menjadi orang seperti apa ke depan. Saya harus belajar, saya harus tahu itu. Selanjutnya ada lagi yang berikutnya, yang keempat, tentang restitusi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya restitusi itu apa? Dalam restitusi ini anak diajak untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Kemudian anak-anak lebih menghormati dirinya dan orang lain, dan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang pertama akan saya bahas tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu belum bisa membedakan mana yang termasuk dalam hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Di depan ada contohnya ya Bapak Ibu. Yang pertama,
apabila ada kasus ini sering kita temui ya, anak-anak melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita menyuruh anak tersebut mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat. Ini contoh ketika anak terlambat lalu dikasih hukuman, saya tidak akan terlambat. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Nah, kenapa yang menulis seperti ini hukuman? Karena itu akan berpengaruh terhadap anak. Jadi kalau misalnya mencatat terlalu banyak, apa itu tidak menguras tenaganya. Kemudian perasaannya seperti apa? Anak-anak perasaannya seperti apa diperlakukan seperti itu? Ciri dari restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya memperbaiki hubungan. Selanjutnya ini bersifat tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi bukan dari orang lain, tetapi lebih ke menyadari di dalam dirinya seperti apa. Selanjutnya yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar yang dimaksud di sini kebutuhan dasar yang sudah dipaparkan oleh Pak Dian tadi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Yang berikutnya, restitusi fokus pada solusinya. Kadang-kadang kalau kita menyelesaikan masalah, kita lebih fokus ke kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Itu kita tidak perlu menuntut apa yang sudah kamu lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi dari apa yang dilakukan itu, kita lebih ke kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil supaya hal ini tidak terulang lagi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Tadi di peta konsepnya sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi kita akan memposisikan diri kita saat ini kita berada di posisi yang mana. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Saya Bapak Ibu terus terang waktu pelajari ini saya flashback, ternyata selama saya menjadi pendidik banyak sekali kesalahan yang telah saya lakukan. Jadi saat ini silakan Bapak Ibu, kira-kira kita berada di posisi yang mana? Jadi motivasi tadi sudah saya sampaikan, ada identitas gagal yaitu kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil, yaitu identitas berhasil ini kontrol juga dari luar. Kemudian yang berikutnya ada identitas yang berhasil tapi ini kontrol dari dalam, yang tadi saya katakan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau di hukuman ada 2 posisi yang kadang-kadang masih kita lakukan. Yang pertama, posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini ada contohnya ya Bapak Ibu, contoh apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Apakah kita masih berada di posisi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini yang pada akhirnya disebut sebagai identitas gagal karena menghasilkan anak yang berkarakter negatif. Nah, ini contohnya ya, bisa geser sedikit Pak Dihan, mohon izin sedikit ya. Belum terima mungkin digeser sedikit, saya tidak lihat. Ini Pak. Jadi kalau penghukum, apa yang dilakukan guru? Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk anak ketika melakukan kesalahan. Kemudian menyakitinya saya sudah sampaikan, bisa secara fisik, bisa secara verbal. Kemudian menyindir. Bapak Ibu, kita masih sering menyindir. Mungkin itu berarti kita masih berada di posisi penghukum. Itu yang dilakukan guru. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah,
kita banyak berceramah. Berceramah itu kita sering mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa dengan kamu, berarti membuat anak ini merasa bersalah. Dan itu masih masuk dalam identitas gagal atau penghukum, Bapak Ibu ya. Masih di posisi menghukum. Selanjutnya ada identitas berhasil atau kontrol dari luar yang masih kita lakukan. Kita bisa berlaku sebagai teman. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai teman, ketika anak tidak mengerjakan tugas, kita akan mengatakan seperti ini, ayolah kerjakan. Nah, dari kata ayolah berarti kita memposisikan diri kita sebagai temannya. Atau kalau sekarang kadang-kadang saya malah lihat ada guru yang berbicara seperti ini di kelas karena mengikuti tren ya Bapak Ibu. Bagaimana guys, sudah selesai kan? Berarti saat itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Apa yang dilakukan guru pada posisi ini? Menghitung atau mengukur bagaimana kemampuan anak ini sudah sampai mana dia memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya ada di restitusi, yaitu kontrol diri atau dalam hal ini lebih ke menghargai diri kita sendiri. Di sini kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kalau tadi disampaikan Bu Ita contohnya, sebenarnya Bu Ita sudah berada di posisi sebagai manajer. Hanya saja masih ada satu langkah yang belum, yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya tadi masalahnya dia bolos dan lain-lain. Masih ada satu lagi, andaikan Bu Ita bertanya, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Apakah dengan membolos ini sudah sesuai dengan yang kamu yakini? Karena seperti ini Bapak Ibu, setiap orang ingin melakukan hal terbaik untuk dirinya. Jadi meskipun mereka masih anak-anak, mereka pun menyadari bahwa mereka ingin melakukan hal terbaik untuk dirinya. Jadi ketika kita menanyakan apakah ini sesuai dengan yang kamu inginkan, apakah dengan membolos ini sesuai dengan apa yang kamu yakini atau keyakinan kelas kita, maka betul-betul di situ sudah berada di posisi manajer. Selanjutnya, ini contoh kata-kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu ketika sebagai penghukum. Ini ada, kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan ini, awas saja kamu ya. Atau bisa berkata rasakan. Nah, itu hukuman yang keluar atau yang bisa kita sampaikan dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, kalau membuat orang merasa bersalah, ketika kita berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu kan, atau ibu sudah lelah sekali dan seterusnya. Jadi itu membuat kita membuat orang itu merasa bersalah. Saya ini benar-benar capek menghadapi kalian yang seperti ini. Kenapa kalian tidak berubah? Berarti saat itu kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, bagaimana kalau apa yang kita contoh apa yang kita katakan ketika memposisikan diri sebagai teman ini, ya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi, ayolah lakukan demi ibu, misalnya seperti ini. Ayolah kerjakan tugasnya. Kalau kalian tidak kerjakan tugasnya, nanti saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, mungkin, tapi saya rasa tidak ada di antara kita ya Bapak Ibu. Mungkin saja ada guru yang seperti itu. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, nanti saya kena tegur dari ini. Kalau kalian tidak belajar, nanti seperti ini. Nah, ayolah silakan dikerjakan. Berarti saat itu kita memposisikan diri sebagai teman terhadap anak didik kita. Itu mohon maaf karena waktunya sudah ini. Jadi dari sekian materi yang sudah kami pelajari di modul ketik 4, ada hal yang harus, aksi nyata yang harus kami lakukan. Kami memberi judul, bisa digeser Pak ke atas saja, bisa digeser yang ada gambar judulnya. Tidak ada ya Pak ya? Geser ke samping tidak bisa, tidak ada lagi. Mohon maaf karena kesalahan teknis. Jadi judulnya adalah menyambut murid di pagi hari dengan 5S. Menyambut murid di pagi hari dengan 5S.
Ini sudah kami store kemarin dan akan kita laksanakan. Saya sudah melakukan sosialisasi, itu dikeluarkan aja Pak, karena dikeluarkan saja, langsung ke slide yang tadi. Jadi menyambut murid di pagi hari dengan 5S ini akan kami lakukan dengan harapan Bapak Ibu juga mau bekerja sama dengan kami untuk menerapkan hal tersebut. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan kesiswaan. Kami ucapkan terima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan untuk mensosialisasikannya terhadap anak-anak kita. Kemudian kami juga sudah mulai bergerak di depan setiap pagi menyambut murid. Saya juga sudah menyampaikan di kelas yang saya ajari bahwa itu adalah budaya yang baik. Karena apa Bapak Ibu, memang benar bahwa pendidikan itu memperoleh nilai yang bagus itu sangat baik. Tetapi berperilaku yang baik, yang sopan itu juga sangat penting. Jadi budaya-budaya ini kami harapkan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yang mana nanti akan menjadi budaya sekolah kita. Jadi kami berharap mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa dan mau, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk melakukan bisa. Misalnya seperti ini, andaikan saya dengan Pak Dihan tidak hadir, maka kan ada guru piket pagi. Nah, bagaimana kalau kita gantian di depan? Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang kami harapkan. Selanjutnya Pak Dihan. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kami menyadari bahwa apa yang telah kami sampaikan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Mari kita sama-sama bergerak untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Oke, mungkin sebelum ditutup, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu, tadi saya garis bawahi ya, satu konsep bahwa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ketika kita melihat sebuah kesalahan, ketika kita menerapkan hukuman, maka yang terjadi adalah hukuman itu sanksi. Jadi resiko yang diperoleh oleh si anak ketika melakukan sesuatu, dan itu tidak memperbaiki kesalahan dia. Nah, ketika kita terapkan konsekuensi, maka yang kita lakukan adalah sesuatu untuk memperbaiki kesalahan. Sementara kalau restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Saya ambil contoh tadi, misalnya ada anak yang coret-coret tembok. Seorang penghukum maka akan melakukan, misalnya kamu sudah coret-coret tembok, push up 5 kali. Nah, itu yang dilakukan seorang penghukum. Jadi melakukan hal yang tidak ada kaitannya dengan kesalahan si anak tersebut dan tidak memperbaiki apapun, itu penghukum. Tapi kalau konsekuensi, ketika mencoret-coret tembok, berarti apa yang dilakukan guru? Suruh membersihkan tembok tersebut. Itu memperbaiki kesalahan. Tapi ketika yang dilakukan adalah posisi manajer, dia melakukan restitusi, berarti si anak harus bisa belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Solusi apa yang kamu tawarkan? Jadi bukan dari guru, tapi dari siswa. Apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan yang kamu perbuat? Itu restitusi. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke Bu, baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya tanyakan, cuma mengingat waktu sudah pukul 11, hari ini hari Jumat, jadi saya ringkas saja. Pertama, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih karena banyak ilmu yang saya dapat dengan acara ini. Karena saya sebagai guru bisa dikatakan saya sebagai guru hukum Pak.
jika anak terlambat, saya suruh bersihkan WC. Ternyata guru penghukum itu meletak di hati murid itu, tadi saya baca murid meletakkan guru di luar dunia guru berkualitas. Berarti kan saya ini bukan termasuk guru berkualitas. Dunia yang berkualitas di depan atau Di luar kalau guru penghukum. Terus yang kedua Pak, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, saya sebagai wali kelas 12 IPS 2 menghadapi beberapa anak saya yang pacaran. Saya panggil kemarin, kemudian mereka bilang biarkan kami pacaran Bu, sebab ini sebagai motivasi kami ke sekolah. Nah, bagaimana cara saya supaya anak ini tidak berpacaran lagi, Pak? Iya. Terus yang kedua tadi Bu Rizka jelaskan bahwa keliru jika kita memberikan hadiah pada anak yang prestasi. Karena saya sering sekali jika menemukan soal hoax bagi anak yang bisa mengerjakan, saya kasih hadiah. Berarti ini hal yang keliru juga. Ya, hanya ini, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kalau waktu sudah mendekati, tapi daripada saya pulang dengan penasaran, saya mohon waktunya 2 menit. Sebelum saya ke pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dian dan Bu Rizka. Luar biasa ilmunya yang kita dengarkan saat ini. Semoga apa yang kita dapatkan saat ini bermanfaat buat kita semua, terlebih khusus introspeksi buat pribadi saya. Dan untuk Pak Dian dan Bu Rizka, bisakah materinya ini berbagi ke kita, karena ilmu yang kita dapatkan ini bukan saja bermanfaat buat saya di lingkungan sebagai tugas saya, tetapi juga bermanfaat untuk mendidik anak saya di rumah yang terkadang saya terlalu otoriter, bahkan saya sebagai penguasa di atas kehidupan anak-anak saya. Kemudian ya itu intinya, kami terima kasih atas ilmunya. Dan untuk Bu Rizka tadi membahas soal 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Bagaimana triknya Bu Rizka? Bagaimana triknya supaya 5S ini diterapkan berkelanjutan sampai seterusnya? Karena 5S ini kita dulu sudah pernah menerapkan, tapi hilang. Purna, pelan-pelan hilang, bahkan hilang. Nah, sekarang kalau kita mau memulai, bagaimana supaya ada terus, tidak main hilang muncul. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Baik dan Dita yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya rangkum ya, nanti mohon dikoreksi kalau keliru pertanyaannya. Jadi pertanyaan Bu Baik tadi yang pertama, jadi beliau itu merasa masih sebagai seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Rizka di posisi kontrol ini, maka murid akan menganggap guru itu ada di luar daripada dunia yang berkualitasnya, gitu ya, dunia yang berkualitas. Nah, jadi tadi apa Bu pertanyaannya? Ya, bagaimana sikap ibu yang seharusnya, gitu ya, bagaimana sikap ibu yang seharusnya supaya bisa menjadi posisi kontrol yang ideal sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Itu yang pertama. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Jadi ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kalau kita hukumnya dengan membersihkan WC, kira-kira besok apakah sudah menjadi jaminan bahwa dia akan mengerjakan terus? Jadi kalau hal seperti ini lebih ke efek jerah ya Bapak ya Ibu ya. Kalau menurut saya, ketika anak tersebut tidak mengerjakan tugas, kita ajak untuk berbicara dulu. Tidak masalah, karena ketika kita panggil, otomatis dalam dirinya sudah ada, aduh ini saya sudah melakukan kesalahan.
ada rasa takut dan lain-lain. Jadi mungkin awalnya ibu sampaikan dulu tidak masalah, semua orang pernah melakukan hal ini atau ada orang yang juga pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, ibu harus tanyakan apa alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Karena ibu setiap orang itu melakukan sesuatu pasti punya alasan. Jadi kita harus paham apakah alasannya ini masuk akal atau karena memang malas, seperti itu Bu. Selanjutnya yang ketiga, ketika ibu memposisikan diri sebagai manajer, dia harus kalau misalnya di bagian konsekuensi, berarti dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan tentu ada konsekuensinya. Misalnya karena dia terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, mungkin nilainya tidak akan sama lagi dengan yang mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi di sini dia akan mencari solusinya sendiri Bu. Jadi kalau misalnya mau menghukumnya dengan membersihkan WC itu tidak nyambung Bu. Jadi lebih ke cari solusinya. Kira-kira dari apa yang kamu melakukan, solusi apa yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki kesalahanmu. Mungkin saja dari Anda mengatakan, Bu, tolong kasih saya kesempatan untuk mengerjakan. Itu yang dapat saya jawab. Selanjutnya mungkin ditambahkan Pak Dihan atau lanjut ke pertanyaan kedua. Baik Ibu, begitu ya Bu dari jawaban dari Bu Rizka. Jadi pada intinya Bu, kalau sama seperti pertanyaan Ibu yang berikutnya, yaitu cara supaya anak tidak berpacaran. Nah, kita kembalikan lagi ke konsep tadi bahwa posisi kita selaku seorang manajer harus melakukan yang namanya segitiga restitusi. Panggil anaknya, stabilkan identitasnya dengan cara apa? Dengan cara meyakinkan dia bahwa dia itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Saya yakin setiap anak-anak yang berpacaran itu sudah paham bahwa berpacaran itu tidak sesuai dengan norma agama maupun norma yang berlaku di masyarakat kita, masyarakat timur. Hanya saja kita perlu menguatkan karakter itu Bu. Kita perlu memunculkan, kita istilahnya kayak guru itu kita perlu merangsang supaya karakter itu kuat pada dirinya. Itu saya yakin sudah ditanamkan di keluarga, sudah ditanamkan, mungkin yang di guru ngajinya sudah ada gitu ya. Tinggal kita menguatkan lagi. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai dia merasa rendah diri hanya karena kita salah-salahkan. Misalnya tadi ya, kita menghardik, kita menghukum langsung, nggak boleh. Kita tanyakan dulu apa alasan tadi ya, stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Tanyakan, tindakan kamu sudah benar nggak? Kalau memang salah, salahnya di mana? Kalau menurutmu salah, terus apa solusi yang bisa kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jangan dari kita. Saya yakin setiap siswa kita sudah paham akan itu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan Bu. Jadi kalau ada anak yang berpacaran, ya pertama selaku wali kelas Ibu mungkin panggil dulu anaknya, stabilkan dulu identitasnya, kemudian tanyakan alasannya kenapa, baru tanyakan keyakinan dia. Pacaran itu benar apa salah menurut kamu? Kalau salah, apa yang bisa kamu tawarkan ke saya? Intinya itu ya. Kemudian tadi ada pemberian hadiah. Sama Bu, di awal-awal saya lihat anak Rantau Pulung ini spesial Bu. Saya sebelum di Rantau Pulung saya mengajar di beberapa sekolah Bu. Tanpa saya pancing, anak-anak itu sudah aktif di kelas. Tapi untuk anak Rantau Pulung, di awal-awal pembelajaran itu saya selalu pancing Bu. Mohon maaf saya juga baru menyadarinya sekarang. Minimal kadang-kadang jajan, uang, kadang-kadang gitu, hadiah. Itu saya pancing dulu, baru mereka langsung aktif poin, nilai. Tapi setelah saya pelajari ini, modul ini, saya mencoba merubah mindset saya. Jangan sampai saya memberikan imbalan, tapi dalam bentuk apresiasi. Apresiasi itu tidak harus berupa benda. Dia harus lakukan dulu, ya kan? Lakukan dulu baru kita apresiasi. Pakai kalimat, ya, kamu bisa melakukannya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai iming-iming, berupa iming-iming. Itu artinya mereka melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya nanti motivasinya. Oke, itu. Kemudian ini pertanyaan dari Bu Ita tadi mungkin bisa dijawab oleh Bu Rizka. Trik supaya 5S ini bisa berkelanjutan. Karena saya juga sudah pernah dengar ceritanya Bu Ita. Jadi dulu itu di SMA Negeri 1 Rantau Pulung ada itu budaya 5S. Tapi kenapa bisa sampai menghilang?
dan akhirnya ya sudah nggak ada lagi 5S. Mungkin triknya bagaimana Bu Rizka terakhir? Baik, saya tambahkan sedikit untuk yang pertanyaan kedua dari Bu Baik tadi soal anak yang berpacaran ya Bu ya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dian. Namun satu yang ingin saya tambahkan yaitu Ibu bisa tanyakan ke anaknya, apakah ini yang menjadi tujuan utama kamu? Kalau memang berpacaran ini adalah tujuan utama kamu, ya seperti apa kamu ke depannya? Nah tentunya berpacaran ini bukan dari tujuan utamanya. Jadi dia akan lebih mengutamakan apa yang menjadi tujuan utamanya, misalnya pendidikan. Kemudian yang kedua tadi apa dari pemberian reward itu, jadi kita lebih, saya juga melakukan yang itu Bu. Kadang-kadang kalau awal-awalnya lebih ke dalam bentuk benda, atau malah saya tawarkan, ayo siapa yang mau ke depan akan berikan nilai lebih seperti itu. Kalau saya lakukan itu, kemungkinan besarnya anak-anak akan ada yang merasa iri, dan tidak semua anak memiliki keberanian yang lebih untuk ke depan. Jadi kita memberikannya dalam bentuk apresiasi, misalnya kamu luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah untuk si siapa. Nah itu akan menimbulkan semangat dalam dirinya. Itu contoh kecilnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Bu Ita tentang budaya 5S. Jangan sampai ini muncul timbul. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa ketika ini benar-benar sudah kita terapkan, sudah kita sepakati bersama, ayo konsisten untuk melakukan. Jadi bukan cuma dari saya sendiri atau dari Pak Dian sendiri atau dari kami berdua sebagai calon guru penggerak, tetapi kami berharap Bapak Ibu juga mau ikut bekerja sama untuk melakukan dan melaksanakan budaya positif ini. Jadi harus konsisten Bapak Ibu. Kemudian tidak jemu-jemu untuk selalu mengingatkan anak-anak kita ketika kita masuk di kelas. Kemarin saya ingat sekali waktu pertama saya sosialisasikan baru di kelas IPA 2, kami langsung datang di depan. Oh ada yang anak-anak sudah melakukan, ada juga yang belum kita sosialisasikan sudah melakukan ya Pak ya. Tapi ada juga yang cuek Pak, cuek saja lewat, putar motornya. Kemudian hari kedua, karena setelah hari pertama itu kita sudah sosialisasikan, hari kedua lancar anak-anak. Nah, hari ketiga saya perhatikan sudah 3 hari. Ada yang masih konsisten, ada juga yang mulai cuek lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya hanya dari kami saja yang berdiri di depan untuk melakukan, ya mungkin ini tidak ada kerjasama di antara kita guru-guru. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu guru mau, terutama untuk guru piket, ayo kita sama-sama di depan untuk menerapkan menyambut siswa di pagi hari dengan 5S. Itu saja dari saya. Pak Dian mungkin bisa tambahkan. Ya, terakhir sebelum saya tutup, intinya kami juga masih belajar. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kami tidak sedang menggurui atau seperti apa. Yang jelas kita mohon kerjasamanya Bapak Ibu guru supaya budaya positif ini bisa kita mulai galakkan kembali di sekolah kita tercinta. Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke MC. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus untuk narasumber yaitu dari calon guru penggerak. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.